Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Azra Salsabila dan salah seorang rekan saya yaitu Muslimul Khairil. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi presentasi kami, yaitu mengenai tentang simulasi dan analisis metode Newton-Raphson dan Secant dalam menyelesaikan persamaan non-linear dengan melakukan analisis terhadap dua jurnal. Adapun latar belakang pengerjaan tugas ini yaitu pertama, persamaan non-linear sering muncul dalam masalah dunia nyata yang tidak bisa diselesaikan secara analitik, serta metode numerik seperti Newton-Raphson dan Secant diperlukan untuk mencari solusi pendekatan akar fungsi. Keduanya merupakan metode iteratif yang umum digunakan. Untuk penjelasan materi pertama ataupun penjelasan dari jurnal pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Muslihul. Kepada Muslihul dipersilahkan. Improved Newton-Raphson Methods for Solving Nonlinear Equations. Detail jurnalnya, judul dari yang tadi, Implement Newton-Raphson Models for Solving Nonlinear Equations. Penulisnya Liang Fang dan Lin Pang. Terbit Jurnal Internasional Desember tahun 2017. Fokus modifikasi metode Newton-Raphson agar lebih cepat dan efisien dengan orde konvergensi tinggi. Rumus pengerjaannya ialah xn tambah 1 sama dengan xn kurang f dalam kurung xn per f1 dalam kurung xn. Ini kelebihannya konvergensi cepat jika nilai awal dekat akar, dan kekurangannya membutuhkan turunan fungsi dan sensitif terhadap nilai awal. Artikel ini mengembangkan metode dengan orde konvergensi 6 dan 7. Ini simulasi artikelnya. Oke, kita langsung praktik di Excel ya. Saya sudah membuat ini dengan nilai tebakan 1,5. Kita mencari fxn-nya. Di ketiga dikurang 1. Jika kita dapat hasil 0,875. Ini tiga dikali nilai xn pangkat 2 dikurang 1, maka kita dapat 5,75. Kita mencari nilai x n tambah 1 sama dengan nilai xn dikurang ini dibagi. Oke, kita dapat 1,34783. Selanjutnya kita mencari iterasi satunya. Untuk iterasi 1 sama dengan nilai ini. Tinggal lupa, kita belum mencari galatnya. BS tinggal kita tarik blok, maka kita dapat nilai true-nya di iterasi 3. Baik, kita masuk ke jurnal kedua
Pada jurnal kedua, kami akan membahas mengenai tentang metode sekan, di mana judul jurnal yang kami analisis ataupun jurnal-jurnal yang menjadi analisis kami pada kesempatan kali ini adalah Use of Second Method and New Iteration Method for Numerical, di mana jurnal ini ditulis oleh Zamratul Aswad dan Syaharuddin pada bulan April 2025 lalu, di mana jurnal ini dikeluarkan oleh Universitas Mataram, Indonesia. Dan fokus jurnal ini sendiri adalah simulasi perbandingan metode sekan dan iterasi baru untuk menyelesaikan berbagai tipe fungsi nonlinear. Tapi pada kesempatan kali ini kami hanya akan berfokus kepada pengerjaan metode sekannya saja. Adapun dari jurnal tersebut kami memperoleh sebuah rumus pengerjaan untuk metode sekan, yaitu XI tambah 1 sama dengan XI dikurang FXI dikali XI kurang 1 dikurang XI dibagi dengan FXI kurang 1 dikurang FXI. Kelebihan dari metode sekan ketimbang Newton-Raphson adalah metode sekan tidak memerlukan turunan eksplisit dan menggunakan titik awalnya itu 2 buah, ada X0 dan juga X1. Sedangkan kekurangannya itu konvergensinya tersebut lebih lambat ketimbang dari Newton-Raphson sendiri. Berikut merupakan contoh simulasi yang dilakukan oleh artikel yang kami analisis, dan juga daftar persamaan yang mereka analisis. Pada kesempatan kali ini, kami akan berfokus kepada penganalisisan fungsi polinomial pada fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x dikurang 12, di mana pada jurnal tersebut dikatakan bahwa jurnal tersebut memiliki ataupun memperoleh nilai true pada iterasi ke-6. Baik, untuk pengerjaan secara langsung dan penganalisisan secara langsung, kita akan mulai pengerjaan jurnal tersebut dengan metode manual terlebih dahulu. Baik, untuk pengerjaan dengan metode manual, kira-kira sebagai berikut. Dari soal kan kita telah memperoleh soalnya itu persamaan polinomialnya 2x pangkat 3 ditambah 5x dikurang 12, di mana galat iterasi toleransinya itu di 0,001, dan intervalnya tersebut dari jurnal itu terletak pada interval 1,2. Dan rumus yang akan kita gunakan yaitu rumus yang ada di jurnal, yaitu ada fxi dikali dengan xi kurang 1 dikurang xi dibagi dengan fxi kurang 1 dikurang fxi. Oke, langkah pertama pengerjaannya di sini kita dapat sedikit menyederhanakan rumus agar rumus tersebut bisa lebih mudah kita pahami, sehingga nilai yang kita peroleh nantinya untuk penyederhanaan rumus itu adalah b dikurang fb dikali dengan a dikurang b dibagi FA dikurang FB. Untuk pengerjaan pertama kita coba di iterasi 1. Iterasi 1, ya kita cukup melihat dari jurnal. Dikatakan interval awalnya tersebut, persamaan tersebut dikerjakan pada iterasi interval 1,2. Jadi nilai A-nya itu 1 dan nilai B itu 2. Kemudian untuk mencari nilai FA, kita cukup memasukkan angka 1 ke fungsi fx. Jadinya fa sama dengan 2 dikali 1 berpangkat 3 ditambah 5 dikali 1 dikurang 12 sama dengan min 5. Sedangkan untuk mencari fb, kita lakukan hal yang sama. B itu nilainya 2. Jadi kita masukkan ke fungsi fx, 2 dikali 2 berpangkat 3 ditambah 5 dikali 2 dikurang 12. Kita gunakan cara matematika biasa, jadinya dapatnya 14. Sehingga nanti dapat nilai C itu, kita masukkan ke rumus. Yang B-nya tadi berapa? 2 dikurang 14 dikali 1 dikurang 2 dibagi buka kurung min 5 dikurang 14. Terdapatkan hasil 1,2631. Kemudian kita lakukan uji galat sesuai dengan yang ada di jurnal tersebut. Dia melakukan uji galat dengan mengurangkan nilai C dikurang nilai A, kemudian dibagi C. Kecil dari 0,01. Jadi di sini kita masukkan nilai C, 1,2631 dikurang 1 dibagi 1,2631. Kemudian kita mutlakkan sama dengan 0,2083. Nilainya tersebut masih besar dari 0,01. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa
nilai iterasi galat pada iterasi 0 itu masih bernilai false karena besar dari 0,01. Kita lanjut ke iterasi berikutnya, yaitu iterasi 1. Caranya masih sama seperti sebelumnya, hanya saja untuk mendapatkan nilai A dan B tersebut, kita ambil dari hasil yang kita peroleh tadi. Nilai B akan berubah menjadi nilai A, dan nilai C akan berubah menjadi nilai B untuk iterasi pertama. Kemudian kita lakukan pencarian FA dengan memasukkan nilai ke fungsi fx-nya tadi. 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 5 dikali 2 dikurang 12 sama dengan 14. Dan sedangkan untuk mencari nilai C, kita masukkan ke rumus yang tadi. 1,2631 dikurang dengan 1,6533 dikali 2 dikurang 1,2631 dibagi 14 ditambah 1,6533. Sehingga nanti kita peroleh nilai C itu 1,34098. Kita lakukan uji galat. Untuk uji galat, kita cukup memasukkan nilainya tadi, kita kurangkan nilai C, A dibagi dengan C-nya lagi. Jadi 1,34098 dikurang 2 dibagi 1,34098 kita mutlakkan. Jadi di sini kita dapat min 0,4914. Minnya kita mutlakkan jadinya 0,4914 dan nilainya tersebut masih besar dari 0,01 sehingga nilai untuk iterasi galat pada iterasi ke-1 ini juga masih false. Kita lanjut ke iterasi 2 dengan cara yang masih sama. Oke, di sini kita dapat untuk nilai A 1,2631 sedangkan nilai B 1,34098. Kemudian kita masukkan nilai A ke FA dan nilai B ke fungsi FB. Jadi nanti kita peroleh nilai FA sama dengan min 1,6533 sedangkan B min 0,4722. Kemudian kita lakukan pencarian pada nilai C dengan menggunakan fungsi yang tadi juga rumusnya. Jadi 1,34098 dikurang min 0,4722 dikali 1,2631 dikurang 1,34098 dibagi min 1,6533 ditambah 0,4722 sama dengan kita pakai kalkulator 1,3721. Kita masukkan lagi ke uji galat 1,3721 dikurang 1,2631 dibagi 1,3721 sama dengan 0,079401. Masih besar dari 0,01. Sehingga nilai galat yang kita peroleh itu pada iterasi kedua masih bernilai false. Bukan hal yang sama secara terus-menerus hingga nantinya nilai galat tersebut menjadi true atau nilai galatnya tersebut kecil dari 0,001. Oke. Agar nilai prosesnya tersebut tidak terlalu panjang, kita akan coba langsung menggunakan Excel cara pencarian hingga nilai galat tersebut tidak lagi false atau memperoleh nilai true dan pengecekan nilai true tersebut pada iterasi keberapa. Persamaan polinomial yang kita miliki adalah fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x dikurang 12 dengan galat toleransi error yaitu 0,001. Kemudian untuk lebih murahnya, pertama kita bisa buat code-nya terlebih dahulu. Kemudian ketika kita membuka artikel, kita juga memperoleh dari jurnal tersebut, dia memulai interval dari awal tersebut dengan dia melakukan pengerjaan polinomial tersebut dengan interval 1,2. Jadi di sini kita buat nilai A itu pertama kali 1 dan nilai B itu 2. Kemudian untuk mencari nilai FA, kita cukup memasukkan nilai dari A yaitu 1 ke dalam fungsi 2x pangkat 3 ditambah 5x dikurang 1. Jadi di sini kita buat sama dengan 2 kali 1 berpangkat 3 ditambah 5 dikali 1 dikurang 12. Kemudian enter. Setelah
nilainya ditampilkan, kita cukup meletakkan kursor di sebelah sudut kolom FA di bagian nilai yang kita peroleh tadi. Setelah tanda panahnya berubah, kemudian kita seret sampai FB. Kemudian nilai FB juga akan otomatis kita dapatkan. Setelah nilai A, B, FA, dan FB kita dapatkan, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita dapat mencari nilai C. Untuk mencari nilai C, kita gunakan rumus sebagaimana berikut. Di sini kita masukkan rumus tersebut dan kita sesuaikan dengan yang ada di tabel. Kemudian jika sudah, enter. Dan untuk mencari nilai C, kita cukup meletakkan kursornya lagi di samping kolom FB, kemudian menariknya ke samping. Nilai FC pun juga akan otomatis kita peroleh. Jadi di sini kita buat ABS untuk nilai mutlak, kemudian kita klik tabel C ataupun sel C, C dikurang dengan sel yang ada di tabel A, kemudian dibagi dengan C, kemudian kita masukkan galatnya. Galat kecil dari 0,001 dan enter. Oke. Kemudian untuk mencari iterasi 1, kita lakukan hal yang sama seperti pencarian manual tadi. Untuk nilai A di iterasi 1, nilai B akan berubah menjadi nilai A, sedangkan nilai C akan berubah menjadi nilai B. Dan untuk nilai FA, FB kita tarik lagi sampai ke bawah, kemudian baru kita masukkan nilai C-nya dengan cara menarik tabel C-nya aja. Tabel C kita letakkan kursor kita di bawahnya, kemudian kita tarik, kemudian dari sana kita tarik lagi nilai FC dan galat false. Oke, setelah kita memperoleh semua nilai dari iterasi 1, langkah berikut yang kita lakukan, kita cukup memblok semua nilai yang ada di iterasi 1 ataupun semua nilai yang ada di tabel iterasi 1, kemudian letakkan kursor di bagian pojok kanan bawah, kemudian seret ke bawah hingga kita memperoleh nilai galatnya tersebut true. Oke, dari Excel di sini kita memperoleh nilai true itu sudah pada iterasi ke-5. Sedangkan pada jurnal sebelumnya dikatakan nilai iterasi 1 tersebut berada pada tabel iterasi ke-6. Oke, untuk memastikan nilai kita tersebut ada yang salah nilai atau segala macamnya, kita akan memastikan sekali lagi dengan menggunakan Python. Di sini saya menggunakan Google Colab. Langkah yang dapat kita lakukan, pertama kita masukkan dulu soal fungsi persamaan polinomialnya tersebut berapa. Setelah buka Google Colab, di sini kita buat def fx return, kita masukkan persamaannya 2x pangkat 3 ditambah 5x dikurang 12. Kemudian kita masukkan interval awalnya itu 1,2. Jadi x0-nya itu 1 dan x1-nya itu 2. Kemudian toleransi galatnya itu toleransi sama dengan 0,001. Max iter sama dengan 100. Jadi seandainya nanti iterasi tersebut tidak mendapatkan nilai true, dia hanya akan melakukan looping perulangan itu sampai 100 kali. Jadi max iterasi itu cuma sampai 100 kali. Kemudian baru kita bikin untuk bagian cop tabel agar lebih jelas, yaitu print iterasi, kemudian kita buat ada tabel x, fx, dan juga galat. Oke, kemudian kita buat strip panjang untuk pembatas. Kemudian baru kita masuk ke pencegahan error jika seandainya ada nilai yang 0. Jadi di sini kita buat for i in rank 1, max iter plus 1 if fx kurang x0 sama dengan 0, keluarkan output, terjadi pembagian dengan 0, kemudian break, akhir codingan. Kemudian baru kita masukkan ke sini rumus sekannya. Rumus sekan itu ada x2 sama dengan x1 dikurang x1 dikurang fx1 dikali x1 dikurang x0 dibagi fx1 dikurang fx0 untuk menemukan nilai x2 ataupun nilai c-nya tadi. Kemudian baru kita hitung galat error.
Untuk galat tersebut kita masukkan yang ABS tadi, galat sama dengan ABS buka kurung X2 dikurang X1 dibagi 2. Kemudian baru kita lakukan print untuk memprint semua nilai ataupun menampilkan semua yang hasil yang terjadi di dalam rumus metode second yang kita buat tadi dalam tabel kita tadi. Jadi kita bikin F, I, itu ini untuk increment perulangan ya, 1, 2, sampai seterusnya. Kemudian X2 itu untuk menampilkan nilai X2 tadi, dan nilai C. Kemudian kita keluarin juga Fx2, kemudian galat untuk nentuin true false-nya. Kemudian baru kita buat if galat kecil dari toleransi, print F, next garis, akar ditemukan pada iterasi ke I. I di sini untuk mengeluarkan ataupun menampilkan iterasi true tersebut berada pada iterasi keberapa. Kemudian baru break untuk mengakhiri perintah. Kemudian untuk selalu mengupdate iterasi berikutnya, kita kan nanti nilai A jadi nilai B, nilai B jadi nilai C, nilai X1 jadi nilai X2, X2 jadi X3 gitu ya. Jadi bikin X0, X1 sama dengan X1, X2 untuk pengupdatean nilai. Dari sini kita tinggal running dan hasil akan ditampilkan. Oke, dari sini kita dapat memperoleh nilai tersebut ataupun nilai kecil dari 0,001 tersebut itu udah nilai itu dari iterasi ke-5. Baik, mungkin sekian saja penjelasan singkat ataupun penjelasan panjang dari kelompok kami mengenai tentang analisis yang kami lakukan terhadap 2 jurnal, yaitu ada Newton-Raphson dan juga metode second. Dari penganalisan tersebut, kami memperoleh kesimpulan metode Newton-Raphson dan metode second itu sama-sama digunakan untuk menyelesaikan persamaan non-linear secara numerik. Metode Newton-Raphson menunjukkan konvergensi yang lebih cepat, terutama dalam bentuk modifikasi dengan orde konvergensi yang lebih tinggi, hingga orde 6 dan 7, namun tetap memerlukan turunan pertama. Sementara itu, metode second tidak memerlukan turunan, sehingga lebih sederhana, tetapi memiliki konvergensi yang lebih lambat dan sensitif terhadap nilai awal. Dalam simulasi, metode Newton-Raphson dan variannya lebih efisiensi secara iterasi, sedangkan metode second cocok untuk fungsi yang kompleks atau tidak dapat diturunkan secara eksplisit. Sekian penjelasan dari kelompok kami, salah dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.